Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi di Kota Surakarta. Kali ini akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok lengkap faktorial dengan perlakuan dosis pupuk urea. Sehingga nanti setelah sidik ragam RAKL, ujinya dilanjutkan dengan uji regresi. Baik, sekarang kalian buka Excelnya ya. Excelnya kalian buka di atas sendiri ini ya. Excel ini ada kolom A, kolom B, kolom C, D dan seterusnya. Ini sel A1, sel B4. Oke, baik. Pada sel A1 kalian tulis rancangan acak kelompok lengkap faktorial. Oke. Perlakuannya urea dan NPK. Ureanya ada 3, di sel B3 tulis 3, di sel B4 tulis 3 juga. Ulangannya tulis di sel A5 ulangan gitu ya. Ada 3 juga. Nah, ini biar kalian paham bahwa perlakuannya ada urea dan NPK. 3 ya. 3 kali 3 kali 3 berarti ada 27. Baik, selanjutnya dibuatlah tabel ya. Kita buat tabel di sini, tulis perlakuan. Nah, ini perlakuan ini di sel B9 kurang lebar, lebarkan kolomnya. Oke ya. Biar lebar. Kemudian di C8 tulis blok gitu ya, ulangannya karena 1, 2, 3 ya. Kemudian di F8 tulis total perlakuan. Kemudian sekarang kita rapikan ya. Rapikan, yang pertama adalah blok ini, biar ini rapi di blok ya, tekan tombol shift. Saya ulangi lagi, pada C8 tinggal tombol shift, panah kanan ya sampai CDE nya di blok, kemudian tekan tombol merge ini ya. Ini ada tombol merge. Nah, ini merge and center, tekan ini ya, rapi dah. Kemudian sekarang akan merapikan total perlakuan. Total perlakuan ini belum rapi, tekan tombol ini ya. Wrap text, tekan ini. Nah, kayak gini. Kolomnya sekarang diklik, tahan panah ke kanan ya, pakai mouse, panah kanan, nah sampai rapi, pakai mouse ya. Baik, sekarang kita rapikan blok ini ya. Oke, blok kita rapikan. Biar gimana biar rapi, tekan tombol ini ya, tombol middle end. Nah, itu ya, middle end sama yang tengah ini ya. Kemudian sekarang perlakuan ini masih ada 2 baris ya, 2 baris B8 dan 9. Kita blok B8 B9. Caranya ngeblok itu tekan tombol shift, jangan dilepas, gerakkan panah bawah, lalu merge ini ya, merge. Oke, tekan tombol middle line ini biar di tengah. Oke, rapi kan. Baik, sekarang tulis perlakuannya. Kombinasi perlakuan saya simbolkan urea U0 spasi N0, U0 N1, U0 N2. Nah, U1 N0, U1 N1, U1 N2, U2 N0, U2 N1, U2
N2. Oke, perlakuannya ada 9-nya, kita rapikan, di blok, tekan tombol center ini. Oke, rapi. Nah, di bawah perlakuan kita tulis yaitu di blok di sel B19 tulis total blok. Total blok. Nah, sudah selesai seperti ini. Diberi grid sekarang, diberi batas ya. Di blok mulai dari B8, tekan tombol shift panah bawah, panah kanan sampai tombol F, lalu pilih ini, pilih bottom ini. Ini ada all borders. Nah, rapikan. Oke. Sekarang kita selesaikan apa ya? Sekarang kita selesaikan warna dulu. Kita warnai ya. Sebagai penciri kuliah saya, header ini saya beri warna biru ini ya. Tekan tombol ini, warna biru ya, ini aja. Oke. Kemudian yang total blok ini kita kasih kuning ya, kita kasih kuning. Oke. Jadi yang blok total blok ini warna kuning, B19 sampai E19. Nah, kuning. Kemudian yang perlakuan ini, di blok mulai dari F10 sampai F18 di blok kasih warna hijau. Hijau ini ya. Oke. Saya teruskan. Ya, saya teruskan. Nah, nampak ini ada yang tidak rapi ya. F8 sama F9 ini belum gabung. Di blok dulu, tekan tombol shift di F8, gerakkan ke F9, lalu tekan tombol merge. Nah, merge and center. Nah, lalu tekan tombol middle align. Nah, kemudian di F19 di total ini saya beri fill color red ya, fill color red ini. Nah, ini standar saya yang kalau ngajar ya, biar ini total ini. Baik, kemudian yang di tengah ini C10 sampai C19 dan sampai DE ya, gerakan panah kanan, shiftnya jangan dilepas. Saya ulangi ya, C10 sampai C18 lalu ke kanan, tekan tombol shift panah bawah, panah kanan sampai E. Ini kita beri warna abu-abu aja, abu-abu ini ya. Oke, sekarang sudah ada 3 warna, warna abu-abu, kuning dan hijau serta merah. Jadi datanya itu ada 3 ya, ada 3 ini, abu-abu, hijau perlakuan, dan kuning ini blok. Baik, ini penting saya utarakan di awal seperti ini. Kemudian saya lanjutkan pada membuat sidik ragam ya, membuat sidik ragam. Baik, sekarang sidik ragamnya taruh di bawah aja ya. Taruh di bawah sini. Oke, sekitar di berapa ya? Bebas sebetulnya, tapi biar agak longgar saya taruh di baris 35 ya, baris 35. Ini sumber ragam. Sumber ragam, derajat bebas, jumlah kuadrat, saya tulis 3, kuadrat tengah, F hitung sama F 5%. Oke, ini ya. Kemudian sumber ragam ini penting. Yang satu, karena ini RAKL ya, karena ini RAKL maka ini harus ada blok. Yang kedua, ini ada karena faktorial maka harus ada faktor yang pertama
U. Itu. Kemudian yang ketiga ada N, yang keempat ada U kali N. Oke. Yang kelima ada galat. Nah, yang keenam ada total. Baik, seperti itu ya. Itu faktorial. Nah, baik, kita atur dulu, kasih warna ya, biar rapi, cantik ya. Nah, kasih warna biru ya. Yang blok ini kasih warna kuning. Nah, sama kuning yang blok tadi. Yang U, N dan seterusnya kita kasih warna terakhir ya. Yang galat, nah ini kasih warna abu-abu. Abu-abu. Oke, total abu-abu juga, abu-abu agak ini agak gelap ya. Oke, nah baik, sekarang karena ini faktorial maka perlu ada tabel bantu. Tabel bantu, nah, tabel bantu antara U dan N. Maksudnya apa ini? Nah, ini untuk mencari JK-nya U dan N ya, tabel bantunya. Nah, di sini U di sel C24 saya tulis U0, U1, U2. Saya ulangi, di C24, U1, U0, di D24, U1, di E24, U2. Kemudian di B25, N0, di bawahnya N1, bawahnya lagi N2. Rapikan ke kanan ya, rata kanan ya, biar dekat. Ini di tengah ya. Oke, di B28 tulis total U, di F24 tulis total N. Oke, sel C25 sampai sel E27, nah ini ya, C25 sampai sel E27 ini sebetulnya hijau ya, dari hijau, maka kasih hijau. Nah, hijau sama, jadi hijaunya ini. Oke, sekarang berarti kita kasih warna lagi di F25 sampai F27, kasih warna apa ya? Oke, biar berbeda kasih pink aja ini. Kemudian yang U kasih apa ya? Kasih kulit pinang. Nah, oke, yang F28 ini warnanya tetap merah ya, merah ini. Jadi sama. Jadi ini artinya kalau warna kayak gini sama berarti nanti datanya sama. Oke, berarti sidik ragam U ini kasih warna ya sesuai dengan warna ini tadi, pink ini ya. Nah, itu. Nah, ini tadi. Oke, warna N kasih warna ini plum aksen ini. Oke, U kali N ya tentu saja hijau ya. Oke, seperti itu. Kenapa warna-warni ini? Untuk memudahkan memahami data ya. Baik, nah ini sudah selesai memberi data ya. Baru setelah itu kita beri data simulasi saja ya, kita simulasi datanya. Baik saudara-saudara semua, ini harus dipahami, warna ini menentukan menghitung sidik ragam ini ya, warna ini.
Sekali lagi, ini ada warna abu-abu, warna hijau, warna kuning, dan total ini merah. Hijau yang ini, yang F ini sama dengan nanti yang ini F C25 sampai E27. Nah, gitu. Nah, nanti datanya kuning untuk menghitung blok, warna hijau untuk menghitung U dan N, dan seterusnya. Baik, sekarang saya beri data ya, data simulasi. Data simulasi ini artinya ya data suka-suka saya isi sembarang, misalkan 3, 4, misalkan di sini 2, kemudian ini 4, 6, 3 gitu ya. Kemudian ini 5, ini 7, ini 4, nah gitu ya. Kemudian yang ini saya beri 8 gitu ya, ini 6, ini 5, ini saya kasih angka 10, ini 8, ini berapa ya, 7 gitu ya. Nah, ini angka 12, ini 10, ini 9. Kemudian yang U naik, biar naik lagi 14, 11, 10 misalnya. Ini 15, 16, 11, ya suka-suka saya ya. Ini misalkan aja ini. Kalau Anda nanti data hasil pengamatan ya. Ini memudahkan latihan saja, oke? Oke, baru dihitung ya. Dihitung total perlakuan ini di F10, Anda tulis rumusnya sum kurung buka, gerakkan panah kiri, tekan tombol shift ke kanan, kurung tutup. Tertulis, perhatikan sum kurung buka C10 kolon E10 kurung tutup. Nah, perhatikan dua ada berwarna, lalu enter. Ketemu 9, 3 tambah 4 tambah 2 adalah 9. Gerakkan mouse-nya, tekan tombol mouse kiri ke bawah ya, di blok ini ke bawah. Plusnya, tandanya plus kecil ya, berarti itu ngopi. Oke, selesai. Terkopi sudah. Sekarang menghitung total blok 1 sama dengan sum panah atas, tekan tombol shift, tekan tombol shift, panah atas, shiftnya jangan dilepas sampai tertulis C10 kolon C18 kurung tutup. Oke, nah perhatikan jangan sampai keliru, C10 kolon C18 kurung tutup, baru di enter. Ketemu 85, baru di copy ke kanan, nah tarik ke kanan ini ya, tarik ke kanan. Oke. Nah, udah 85, 78, 65. Sekarang bagaimana yang warna merah? Warna merah ini F19 sama dengan sum kurung tutup, gerakkan ke E18. Nah, gerakkan ke E18, tekan tombol shift, tekan panah kanan, tekan panah atas sampai E10, gerakkan ke kiri sampai ke E18. Maksud saya ke C10. Jadi tertulis nanti sum kurung buka C10 kolon E18 kurung tutup. Jadi perhatikan di sini ya, di warna merah tulisannya sum sum kurung C10 titik 2 atau kolon E18 kurung tutup, baru di enter. Maka di sini ketemu 228. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi tabel bantu U kali N. Nah, di C25 kita tuliskan sama dengan U0 N0. Ini gerakkan ke F10. Enter.
ya. Di UN1 U0N1 ini di copy aja kayak gini. Nah, copy. Oke. S kurang 1 ya. Nah, berarti 9, 13, 16. Itu 9, 13, 16. Sekarang di U1N0 sel D25 sama dengan, tulis sama dengan, gerakkan ke U1N0. Ini ada di sel F13, enter, gerakkan lagi ke atas, di copy. Nah, tekan tombol mouse kiri, tahan, nah, lepas. Oke, 19, 25, 31, 19, 25, 31. Sekarang tinggal U2 ya, U2 sama dengan di sel E25, Anda tekan sama dengan, gerakkan kursornya ke F16, enter, gerakkan ke atas lagi, tekan copy seperti ini. Oke, ketemulah 35, 42, 38, sama kan yang hijau ini. Kalau sudah sama demikian, sekarang total U warna pink sama dengan zoom, panah atas, copy, enter. Oke ya, ini harus mahir kalian. Copy ke kanan ya. Oke, sekarang yang pink, yang F25 sama dengan zoom, kurung buka, gerakkan ke kiri, tekan tombol shift, panah kiri, kurung tutup, tertulis zoom C2 E25 ya. Nah itu ya, enter. 63 ketemunya, copy ya, ini tandanya plus kecil ya, tekan mouse kiri, tahan, bawah. Oke. Nah baik, kita cek sekarang yang merah ini sama dengan zoom ya, zoomnya bebas ya, boleh yang hijau atau ini, boleh yang ini, yang hijau dijumlahkan. Zoom, kurung buka, C25.2 E27, kurung tutup. Ya, ketemunya sama yang warna merah, yaitu 228 dan 228 ini. Nah, kalau ini sudah benar seperti ini, berarti perhitungan tabel bantunya sudah oke. Baik, saudara, sekarang akan saya lanjutkan membuat ANOVA ya, membuat ANOVA. Derajat bebas sekarang ya, mulai dari total saja ya, totalnya. Ya, kalau menghitung derajat bebas sama JK itu bagusnya menghitung dari bawah ya, dari bawah ke atas. Galat disisain ya, tapi galatnya disisain. Baik. Total itu 3 kali 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikurang 1. Naik ke bloknya kan 3 sama dengan 3 kurang 1. Nah, U-nya 3 ya, berarti 3 dikurangi 1. N-nya 3 berarti sama dengan 3 kurang 1. U kali N ya, U kali N 2 kali 2. U kali N ya udah kali N aja ini. Ini kali atasnya C38 kali C37. Juga aja 4 ketemu. Selesai. Berarti sekarang dB galatnya ya, dB galatnya berarti sama dengan total C41 dikurangi blok dikurangi U dikurangi N dikurangi hijau. Nah, dengan kata lain kuning tambah pink tambah orange tambah hijau tambah galat ya, total kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 16 26 ketemunya. Nah seperti itu. Jadi menghitungnya dari total dulu, galatnya belakangan ya. Pokoknya untuk DB dan JK hitungnya galat belakangan. Baik, sekarang untuk menghitung JK ya. JK total sama caranya tadi, dari total dulu. Total itu abu-abu.
sama dengan sum SQ ya kurung buka gerakkan ke abu-abu. Nah, gerakkan ke abu-abu ini yaitu C10, tekan tombol shift, panah bawah, panah kanan sampai tertulis sum SQ kurung buka C10 kolon E18. Pastikan warna biru melingkupi kotak abu-abu ya, kurung tutup. Terus dikurangi merah ini, gerakkan ke merah, dikuadratkan, dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 27. Oke. Nah, 428 ya temunya. Oke. Baik, JK total sudah. Sekarang JK blok kuning ya. Sama dengan sum SQ kurung buka gerakkan ke kuning. Nah, gerakkan ke kuning, tekan tombol shift, gerakkan ke kanan, kurung tutup sampai tertulis sum C19 E19. Warna kuning yang ke blok. Dibagi 9 ya. Bloknya 3. Nah, bloknya 3, U-nya bloknya 3, U-nya 3, N-nya 3. Karena ini blok, maka pembaginya selain blok. Selain banyaknya blok adalah U dan N. U-nya 3, N-nya 3. Berarti 3 kali 3 9. Oke, dikurangi merah, dikuadratkan, dibagi 27. 27 tadi dari 3 kali 3 kali 3. Oke, ketemunya 22,88. Oke, sekarang JK yang berikutnya U. Warnanya perhatikan U. Nah, ini kan U. Oke. Sama dengan sum SQ kurung buka gerakkan ke U ini ya. C28 tekan tombol shift sampai tertulis C28 E28 kurung buka kurung tutup dibagi U-nya selain U apa blok sama N. Bloknya 3, N-nya 3 berarti 9, dikurangi merah, dikuadratkan, dibagi 27. Oke, U-nya itu. Sekarang N warnanya apa ini ya, pink ini ya, ini N itu ada di F25 ya. Gerakan ke D38 sama dengan sum SQ kurung buka gerakan ke F25 tekan tombol shift panah bawah tertulis F25 F27 kurung tutup dibagi 9. N-nya kan 3, bloknya 3, U-nya 3. Selain banyaknya N, pokoknya selain punyanya N berarti blok dan U 9. 3 kali 3 lo ya. Bloknya 3, U-nya 3, berarti 9 dikurangi F19 kuadrat dibagi 27. Oke. 29 ketemunya. Oke, selanjutnya hijau. Oke, hijau. Siapa takut? Sum SQ yang hijau, gerakan ke hijau ini. Tekan tombol shift ke bawah ke kanan sampai tertulis sum SQ kurung buka C25 kolon E27 kurung tutup dibagi berapa? Dibagi 3. Kenapa 3? Selain U dan N. Selain U dan N adalah blok, berarti dibagi banyaknya blok ini 3 dikurangi sama kuadrat dibagi 27. Nah, jangan lupa nih dikurangi U dikurangi N. Nah, itu ya, jangan lupa karena U dan N, U-nya juga mengurangi, N-nya juga ikut mengurangi. Oke. Ketemunya 10. Sekarang galatnya adalah ya galatnya
Di D40 tulis sama dengan JK total atau D41 dikurangi kuning, dikurangi bawahnya lagi, dikurangi bawahnya lagi hijau. Artinya apa? JK total itu atau D41 dikurangi D36 dikurangi D37 dikurangi D38 dikurangi 39. Ya. Jadi JK total itu sama dengan JK blok tambah JKU tambah JKN tambah JKU kali N tambah JK galat, kan gitu. 35. Baik. JK sudah ketemu, KT ya KT. Ya JK dibagi DP. Nah, ini dibagi DP. Oke. JK dibagi DP ya. Oke, JK dibagi DP. Panah kanan, panah kiri aja gini. Nah, gerakan panah kiri sama dengan gerakan panah kiri bagi gerakan panah kiri lagi. Nah, sama dengan gerakan panah kiri bagi gerakan panah kiri sampai 16. Oke, selesai dah. Nah, F hitung itu semuanya dibagi galat ya. KT dibagi galat. Ya, KT dibagi galat. KT kuning dibagi galat nih. Nah, galat E40 ya. E40 semua jadi pembagi. Oke. Semua jadi pembagi. KT galat jadi pembagi. Nah, dibagi E40 semuanya. E38 maksud saya dibagi E40 ya. Nah, oke, saya ulangi lagi. KTU kali N atau E39 dibagi E40. Jadi F hitung itu semuanya adalah dibagi KT. Oke. Sekarang F5%. F5% ini adalah pakai fungsi ya, sama dengan F inverse NV 5%. Itu ada apanya itu ya, ada tipsnya. F inv probability degree freedom 1 and degree freedom 2. 5% titik koma ya, perhatikan itu titik koma, digerakkan ke degree ini ke C36 titik koma, gerakkan ke C40 galat ya, yang degree freedom 2 itu galatnya. Jadi F inverse 5% titik koma C36 titik koma C40, enter. Ini sama juga ya, karena DB-nya sama pasti sama ketemunya ini. Nah, 5% ya, titik 2 sama ini ya, C40 semuanya sama ketemunya ini. Nah, karena DB-nya 2 sama 16. F inverse 5% titik koma gerakan kedua titik koma gerakan ke C40 sama ketemunya. Oh sorry, yang ini 2 sama ini mestinya, salah rumus, ini harusnya C40 ya, C40 degree freedom 2 nya harus C40. Oke, jadi 3 ini sama. Kenapa sama? Karena DB nya sama, 2 sama 16. Nah, kecuali yang hijau ini, yang hijau pasti beda. F inverse 5% titik koma 4 titik koma 16. Oke, F inverse 5% C39 C40. Nah, baru lain. Nah, baru berarti nanti F hitungnya adalah dibanding F 5%. Jika F hitung lebih 5% maka beda nyata. Ini kalau manual ya. If
F hitung lebih 5% dari 5% ini, maka bintang 1 beda nyata. Kalau tidak, NS. Nah gitu. Nah, beda nyata kan karena lebih besar, di copy aja ini ke bawah. Nah, yang NS, yang hijau. Kenapa yang hijau ini NS? Karena F hitungnya kurang dari F 5%. 121 kurang dari 3,0. Dan maka NS, yang lain signifikan. Nah, ini cara lama ya. Kalau cara baru kita dibalik, kita akan mencari angka 5-nya ini ya. Karena ini pakai komputer, 5%-nya bisa kita tahu probabilitanya. Kita tulis probabilitas di sini. Jadi kalau pakai Excel, pakai probabilitas aja ya. Rumusnya apa ya? F inverse INV ya. Rumusnya F inverse kayaknya. F inverse, sorry. Oke, lupa saya. F inverse. Oh, F ini sudah. Fungsi probabilitas F baik, fungsi dari probabilitas itu untuk mencari berapa persennya ya, langsung menunjuk angkanya ya. Jadi kalau pakai komputer tidak perlu lagi cari F5%, pakai bintang tidak perlu. Kita bisa tahu berapa probabilitas yang sebenarnya. Dengan cara apa? Menggunakan fungsi f_dis kurung buka x. X-nya ini adalah F hitung. Ya, degree freedom 1 ini ke angka 2, kemudian degree freedom 2 ke angka 16. Oke. Nah, di sini pasti di sini akan kurang dari 5% ya. Dari beberapa tanya di situ ketemu 0,02 ya. Nah, langsung ketemu persentasenya, berarti ini 2%. Probabilitasnya berarti 2% yang kuning. Lanjutkan f_dis ya, kurung buka ke f hitung titik koma ke angka 2 ini, titik koma ke angka 16 ini. Oke. f_dis berikutnya ke angka ke sel F38 titik koma ke angka 2 titik koma ke angka 16 ya. F38 C38 C40. Jadi jangan lupa itu ya. Oke. Kemudian nah, yang hijau ini nanti pasti dia di atas 5%. Coba aja. Oke. f_dis ke ini ke ke F39 titik koma ke angka 4 titik koma ke angka 16 ya. Oke. Nah, pasti besar ini ya. 3,4 ya. Ini besar. Baik, sekarang kita rapikan semua ini menjadi 2 desimal. Di blok aja ini. Jadikan 2 desimal. Ini tekan tombol panah ini ya. Nah, jadi 2 desimal. Nah, ini kan besar. Jadi probabilitasnya yang kuning itu 0,2% atau 2%, yang U itu kurang dari 1%, yang N itu 1%, yang hijau 34%. Nah, gitu ya. Jadi yang signifikan selain yang hijau. Baik saudara semuanya, itu faktorial.
kita lanjutkan nanti pada video berikutnya ya. Kita gabungkan dengan video uji regresinya. Baik, untuk ini sementara saya sampaikan di sini, nanti dilanjut pada video regresinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.